Bab 601, hanya kecepatan yang bisa menembus. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Raja Abadi. Aku cuma merasa kekuatanmu tidak sebanding dengan tubuhmu yang besar. Agak terlalu lemah, kata Fang Yu sambil tersenyum. Jadi, bagaimana dengan ini? Saat Raja Abadi berbicara, lengan yang melingkari Fang Yu tiba-tiba meledak menjadi kilat yang bersinar. Meretih. Kekuatan guntur yang dahsyat menembus kedua lengannya dan menghantam tubuh Fang Yu. Karena kamu bisa meramal masa depan, kamu pasti tahu kalau semua ini hanya gelitikan bagiku, kan? Tatapan Fang Yu tajam, dan dia mendorong dengan kedua tangannya. Kakak. Lengannya yang dikencangkan hingga ekstrim, langsung patah setelah didorong oleh Fang Yu. Kekuatan Fang Yu terus bertambah. Akhirnya, kedua lengannya terbuka sepenuhnya. Boom! Ratusan lengan yang direntangkan oleh Raja Abadi meledak pada saat yang sama. Fang Yu melesat ke atas kepala Raja Abadi, mengepalkan tangan kanannya, dan menghantamkannya ke arah mata besar di atas kepala Raja Abadi. Swoosh! Tetapi tepat saat tinju Fang Yu hendak menyentuh Raja Abadi, seluruh tubuh Raja Abadi menjadi halus. Detik berikutnya, seluruh tumpukan daging itu lenyap dari pandangan Fang Yu. Fang Yu menoleh dan melihat tubuh Raja Abadi muncul 100 meter jauhnya. Fang Yu, dalam pertempuran ini, kau bahkan tak punya kesempatan untuk menyentuhku, kata Raja Abadi perlahan, lalu membuka mulut besarnya di tengah tumpukan daging. Mulutnya penuh dengan gigi-gigi spiral yang tajam, dan bagian dalamnya hitam pekat. Boom! Pada saat ini, napas yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari mulutnya. Udara di sekitarnya tidak mampu menahan tekanan ini dan ledakan dahsyat pun terjadi. Pada saat yang sama, awan di atas kepala Raja Abadi juga tersebar. Energi spiritual seluruh dunia terkuras hampir seketika. Petir dan guntur muncul di sekitar tubuh Raja Abadi, yang bagaikan gunung daging. Dan di dalam mulutnya, sudah terlihat bola energi raksasa. Bola itu mengandung kekuatan yang luar biasa. Itu kekuatan pemusnahan lagi. Fang Yu tampak lebih serius. Fang Yu, bersiaplah untuk mati. Begitu dia selesai berbicara, Raja Abadi membuka mulutnya lebar-lebar, dan bola energi tiba-tiba keluar dari mulutnya dan menyerang Fang Yu. Bola energi ini seperti seberkas cahaya, melintasi langit sepanjang 100 meter dan meledak ke arah Fang Yu. Serangan langsung seperti itu. Fang Yu menghindar beberapa langkah ke samping dan dengan mudah menghindari serangan itu. Namun, ketika bola energi ini mengembun, seseorang dapat merasakan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Mengapa tidak ada perasaan seperti itu setelah dilepaskan? Fang Yu mengerutkan kening dan segera menyadari ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, aura mengerikan muncul dari belakang. Fang Yu segera berbalik. Bola energi yang dibalut petir datang tepat di depannya, tidak memberinya ruang untuk menghindar. Fang Yu menyilangkan tangannya di depannya dan melawan dengan tubuhnya. Boom! Bola energi mengenai Fang Yu, dan energi yang sangat kuat meledak. Tubuh Fang Yu terbang mundur seperti bola meriam. Tabrakan ini menimbulkan gelombang energi yang besar. Baik itu panggung, kursi penonton, atau bahkan medan energi magis, semua orang merasakan dampak yang kuat. Seluruh puncak gunung berguncang hebat, dan panggung serta auditorium, yang telah rusak akibat erosi selama bertahun-tahun, mengalami kerusakan besar. Semua ini cukup untuk menunjukkan betapa dahsyatnya serangan Raja Abadi. Tahukah Anda, Wei Zhentai berjarak ratusan meter dari lokasi Raja Abadi dan Fang Yu. Dan di medan energi magis di udara, tirai cahaya tipis juga terus berkedip, seakan-akan hendak diledakkan. Wajah Zhen berubah dan dia menggenggam erat tongkat di tangannya. Permata di atas tongkat itu bersinar lebih terang, hampir tidak mempertahankan domainnya. Zhen menatap langit. Saat itu, Fang Yu terpental entah kemana. Hatinya tenggelam ke dasar. Kekuatan sisa serangan ini sendiri hampir menyebabkan medan energi magis runtuh. Fang Yu menanggung serangan ini secara langsung, dan konsekuensinya dapat dibayangkan. Sekuat apapun tubuh, akan sulit menahan pukulan seberat itu. Apa sebenarnya para dewa abadi itu? Bukankah semua ras alien telah punah ribuan tahun yang lalu? Mengapa mereka bertahan hingga hari ini? Dan mempertahankan kekuatan yang begitu dahsyat? Jantung Zhen berdebar kencang dan keringat membasahi dahinya. Setelah terbang ratusan meter, Fang Yu menstabilkan tubuhnya. Dia memeriksa lengannya dan mendapati lengannya tidak terluka. Namun lengan bajunya telah hancur akibat serangan sebelumnya. Fang Yu awalnya mengenakan kemeja lengan panjang, tetapi sekarang menjadi kemeja lengan pendek. Sambil menatap lagi tumpukan daging di kejauhan, Fang Yu melengkungkan sudut mulutnya sambil menyeringai, tatapannya tajam. Dalam beberapa ronde terakhir, dia menguji kekuatan Raja Abadi. Sekarang, dia memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan Raja Abadi. Makhluk seperti Raja Abadi bukanlah kultivator, jadi wilayah mereka tidak dapat ditentukan dari auranya. Namun, jika dilihat dari serangan barusan, kekuatannya, jika ditempatkan di ranah kultivator, mungkin akan berada di antara puncak tahap transformasi roh dan tahap awal tahap fusi. Dengan kekuatan semacam ini, dia dianggap sebagai orang kuat bahkan di dunia kultivasi abadi saat itu. Jika bukan karena Fang Yu hari ini, Raja Abadi akan dapat dengan mudah mewujudkan mimpinya dan memerintah seluruh wilayah Huaibei.
Namun sayang, hal itu malah memancing Fang Yu. Mulai sekarang, kamu tidak punya kesempatan. Aura yang kuat meledak dari tubuh Fang Yu, dan dia menyerbu langsung ke arah Raja Abadi di kejauhan, kecepatannya mencapai kecepatan suara. Swoosh! Ledakan sonik yang tajam terdengar di udara, meninggalkan bayangan kemasan. Dalam sekejap, Fang Yu muncul di depan Raja Abadi lagi dan meninju tubuh Raja Abadi. Tidak ada gunanya, semua yang kau lakukan sekarang benar-benar sesuai harapanku. Suara Raja Abadi mencapai telinga Fang Yu. Pukulan Fang Yu kembali mengenai udara. Fang Yu menoleh dan melihat Raja Abadi muncul lagi 50 meter jauhnya. Aku tidak menyangka kau begitu besar dan lincah, kata Fang Yu sambil bergegas menuju Raja Abadi lagi. Hahaha, kamu benar-benar gigih. Sang Raja Abadi tertawa nakal, dan sebelum tinju Fang Yu menyentuhnya, dia menghilang lagi dan muncul di belakang Fang Yu. Fang Yu menoleh dan menatap Raja Abadi yang tertawa, matanya sedikit menyipit. Kemampuan meramal masa depan ini memang agak sulit untuk ditangani. Raja Abadi memiliki ratusan mata kenabian, dan masa depan yang dapat diprediksinya pasti sangat luas. Dengan kata lain, ia sudah tahu apapun yang mungkin dilakukan Fang Yu di masa mendatang. Kemampuan ini pasti bukan sihir, tapi terkait dengan semacam hukum, pikir Fang Yu dalam hati. Memikirkan hal ini, Fang Yu tersenyum. Adapun kekuatan hukum, selama Anda membuka mata, semuanya akan terpecahkan. Namun, Fang Yu tidak perlu menggunakan mata itu. Memprediksi masa depan berarti mengetahui apa yang akan terjadi di masa mendatang dan mengambil tindakan terlebih dahulu. Sedangkan Fang Yu, selama dia meningkatkan kecepatannya hingga ke titik di mana Raja Abadi tidak dapat bereaksi, maka dia tidak akan bisa menghindar. Selain itu, tipu daya Raja Abadi sebelumnya juga memberinya beberapa inspirasi. Baiklah, biarkan aku menguji kecepatan maksimumku saat ini. Cahaya kemasan melintas di mata Fang Yu, dan pada saat yang sama, auranya melonjak. Boom! Dengan suara keras bagaikan guntur, Fang Yu lenyap dari tempatnya dalam sekejap. Seolah berteleportasi, dia muncul di depan Raja Abadi dan meninjunya. Dibandingkan sebelumnya, kecepatan Fang Yu kali ini bahkan lebih cepat. Namun, Raja Abadi sudah siap. Ia menghindari pukulan itu dengan mengubah tubuhnya menjadi ketiadaan dan bergerak ke posisi sekitar 100 meter di belakang Fang Yu. Wuss! Tetapi tepat saat ia muncul di posisi ini, Fang Yu muncul di depannya lagi dan meninjunya lagi. Teknik langit hebat. Raja Abadi juga memperingatkan serangan ini dan mengaktifkan mantra sihirnya sekali lagi. Namun kali ini, sebelum tubuhnya sempat tak berwujud, ia terkena tinju Fang Yu. Boom! Disertai suara keras, tempat yang dihantam tinju Fang Yu menjadi penyok. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Raja Abadi terbang keluar. Brengsek! Merasakan sakit yang amat sangat di sekujur tubuhnya, sang Raja Abadi dipenuhi amarah. Dia memang meramalkan apapun yang akan dilakukan Fang Yu, tetapi otaknya mampu bereaksi, tetapi tubuh dan sihirnya tidak mampu mengimbangi. Tubuhmu tampaknya telah mengambil banyak pikiran darimu. Pada saat ini, suara Fang Yu terdengar lagi, sangat dekat. Fang Yu mengikuti lagi. Jantung sang Raja Abadi berdebar kencang, lalu dia merasakan nyeri di bagian belakang tubuhnya. Boom! Seluruh tubuh Raja Abadi jatuh ke bawah. Fang Yu menukik ke bawah dan mengikutinya, meninju dan menendang Raja Abadi di udara. Bab 602, Pedang yang Patah Terhunus. Dor, dor, dor. Setiap pukulan dan tendangan yang mengenai tubuh Raja Abadi akan menimbulkan suara tumpul. Sambil menyerang, Fang Yu juga merobek semua lengan yang mencoba mengganggu gerakannya. Tubuh Raja Abadi lebih kuat dan keras daripada kebanyakan makhluk hidup. Namun di tangan Fang Yu, kekuatannya hanya pas-pasan, jauh lebih rendah daripada naga roh yang pernah ditemuinya di utara jauh sebelumnya. Adapun Raja Abadi, dia sepenuhnya dalam situasi pasif. Sejak terkena hantaman, kemampuannya untuk meramal masa depan hancur. Setiap serangan beruntun Fang Yu mengandung kekuatan luar biasa, menyebabkannya kesakitan luar biasa dan mencegahnya menggunakan teknik langit agung. Patua Abadi, tubuhmu sungguh bagus. Sangat cocok untuk dijadikan karung tinju, kata Fang Yu sambil tersenyum sambil memukul. Menghadapi sarkasme Fang Yu, dada sang Raja Abadi dipenuhi amarah dan dia menggeram. Kekuatan troll. Cahaya merah muncul di tubuh Raja Abadi. Lengan yang dirobek oleh Fang Yu tumbuh dengan cepat dan melilit Fang Yu. Mari kita lihat apakah kau bisa menahan pukulan ini. Fang Yu menarik tinju kanannya, dan cahaya kemasan memancar dari tinjunya. Seluruh ruang terdistorsi dalam sekejap. Pukulan 70%. Mata Fang Yu bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan, dan dia meninju ke arah atas kepala Raja Abadi. Menghadapi pukulan ini, Raja Abadi benar-benar merasakan napas kematian. Namun sudah terlambat untuk menanggapi. Tinju Fang Yu menghantam keras kepala Raja Abadi. Boom! Kekuatan dahsyat itu langsung menembus seluruh tubuh Raja Abadi. Tubuhnya, yang terbuat dari 100.000 keping daging dan darah, sama sekali tidak mampu menahan kekuatan ini. Pertama, banyak retakan muncul di atasnya, lalu meledak.
Kekuatan pukulan Fang Yu dan kekuatan ledakan fisik Raja Abadi menyebar ke segala arah pada saat yang bersamaan. Boom! Medan energi magis di dekatnya langsung dihancurkan oleh nafas ini. Semua prajurit di dalamnya terhempas, termasuk Zain. Dan platform perkasa di bawahnya tiba-tiba runtuh. Makhluk-makhluk abadi di atas sana mengeluarkan raungan yang kacau. Di seberang bangku penonton, puing-puing pun berterbangan kemana-mana dan runtuh beberapa inci ke bawah, diiringi suara seruan dan jeritan di mana-mana. Gelombang udara berangsur-angsur menghilang. Zain menstabilkan dirinya di udara dan menatap Fang Yu, yang tubuhnya bersinar keemasan di kejauhan, dengan ekspresi gembira di wajahnya. Fang Yu menghancurkan Raja Abadi. Pada saat ini, tubuh Raja Abadi yang bagaikan gunung daging telah berubah menjadi pecahan-pecahan daging dan darah lalu roboh. Raja Abadi telah disingkirkan. Di antara penonton, banyak prajurit menatap ke arah pecahan tubuh Raja Abadi, wajah mereka masih dipenuhi rasa tidak percaya. Siapakah orang yang ada di udara itu? Adegan dia memukuli Raja Abadi tadi membuat darah setiap manusia yang hadir yang belum berasimilasi dengan para abadi mendidih. Di panggung teror, sekelompok makhluk abadi meraung marah. Wajah Tianqi dan Solanki menjadi pucat. Mereka tidak pernah menduga hasilnya akan seperti ini. Seluruh tubuh Raja Abadi hancur berkeping-keping. Keduanya menatap Raisa bersama-sama. Pada saat ini, Raisa juga menatap ke langit, dan mata nubuat di dahinya berputar liar. Wajahnya tidak terlihat baik, tetapi dia tidak terlalu panik. Tuan Ding, Tianqi hendak berbicara. Boom! Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh di udara. Potongan-potongan daging yang berjatuhan di udara tiba-tiba bangkit dan terbang menuju jantung yang besar, gelap dan berdetak. Ketika Fang Yu melihat hati ini, dia langsung teringat pengalaman sebelumnya di Universitas Nandu. Surti dan beberapa makhluk abadi lainnya mengambil jantung tersebut, menemukan api inti bumi, dan membakar jantung tersebut dengan api inti bumi, lalu melarikan diri. Ternyata hati ini adalah hati sang Raja Abadi. Tatat. Potongan daging yang pecah itu melekat lagi pada jantung dan menggumpal menjadi bola. Hanya dalam hitungan belasan detik, tubuh Raja Abadi yang seberat gunung daging kembali ke wujud aslinya. Aku masih meremehkan vitalitasmu, kata Fang Yu. Raja Abadi memandang Fang Yu, tidak lagi setenang sebelumnya. Awalnya ia mengira setelah pulih sepenuhnya, pertempuran dengan Fang Yu akan menjadi kemenangan telak. Tetapi dalam keadaannya sekarang, kekuatan kenabiannya yang paling membanggakan dan tubuh yang terbuat dari 100.000 keping daging dan darah ini, tidak ada keuntungannya di hadapan Fang Yu. Untuk membunuh Fang Yu, kau harus mengerahkan segenap kekuatanmu. Kita tidak bisa memberi Fang Yu kesempatan lagi. Keturunanku, dengarkan perintahku. Suara kuat sang Raja Abadi bergema di seluruh dunia. Mengaum. Ribuan makhluk abadi di panggung menanggapi dengan raungan. Sekarang, aku akan memberimu kekuatan sekali lagi, agar kau bisa mencapai peningkatan sekuat mungkin. Kata Raja Abadi. Kalau begitu, kalian semua serang. Target kalian hanya satu, manusia di hadapanmu ini. Hancurkan dia. Potong-potong dia. Akhirnya, siapapun yang membawa kepalanya untuk menemuiku akan menerima hadiahku. Mengaum. Mendengar perkataan Raja Abadi, makhluk-makhluk abadi di panggung tahta mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Aura jahat yang dahsyat muncul. Ribuan makhluk abadi menatap Fang Yu di udara dengan mata menakutkan, ingin mencoba. Pada saat ini, Raja Abadi membuka mulutnya lebar-lebar dan manik-manik hitam terbang keluar dari mulutnya. Manik-manik itu terbang ke udara dan tiba-tiba menghilang, berubah menjadi awan gelap, meneteskan tetesan air hujan hitam ke bawah. Semua makhluk abadi di seluruh platform dapat dimandikan. Tetesan air hujan jatuh ke tubuh mereka, menimbulkan suara seperti penguapan. Bersamaan dengan raungan itu, semburan cahaya hitam muncul di tubuh makhluk abadi ini. Di antara makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, Raisa juga menerima mandi. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan dengungan yang menyakitkan namun menyenangkan, dan aura di tubuhnya menjadi semakin kuat. Dia menatap Fang Yu di udara, lalu menatap Clara di tanah, sekilas tatapan kejam terpancar di matanya. The Immortals tampaknya sedang bersemangat tinggi saat ini, tetapi sebenarnya mereka sedang dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia melihat ini dengan mata kenabiannya. Dia telah melihat banyak kemungkinan skenario yang dapat terjadi dalam 10 menit ke depan. Dalam banyak situasi, hasil akhir untuk para abadi tidaklah baik. Tentu saja, Raisa tahu bahwa dia hanya memiliki satu mata kenabian dan hanya bisa memprediksi masa depan yang terbatas. Raja Abadi memiliki ratusan mata nubuat di tubuhnya, dan dia pasti akan menemukan cara untuk menang. Namun, mengingat situasi yang tidak jelas saat ini, Raisa tidak ingin bertindak gegabah. Sekarang, dia harus menunggu dan melihat apa yang terjadi. Jika situasinya benar-benar menjadi sangat buruk, Clara dapat menjadi perisai yang baik di tangannya. Sialan Fang Yu. Sialan, kok dia bisa sekuat itu? Meskipun pikirannya jernih, Raisa masih tidak mau menyerah. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan meraih kemenangan besar hari ini dan dapat menyaksikan Fang Yu mati kesakitan. Dia menangkap Clara dan ingin membunuhnya di depan Fang Yu. Tapi sekarang, aku tidak bisa melakukan itu.
Menurut masa depan yang terlihat di mata ramalan, dia bahkan mungkin tidak akan mampu membunuh Clara. Dia tidak dapat menerima hasil seperti itu. Raisa terengah-engah, menatap Clara dengan mata sedingin pedang. Pada saat ini, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Suatu metode yang dapat menyebabkan Fang Yu kesakitan dan menyelamatkan hidup Anda sendiri. Mengaum. Saat Raisa tengah berpikir, makhluk-makhluk abadi di panggung yang mengagumkan dan mampu terbang itu telah menerkam ke arah Fang Yu di udara, secepat serigala lapar yang menerkam mangsanya. Ratusan makhluk abadi langsung membuat langit lebih gelap. Yah, awalnya aku ingin bertarung denganmu hanya dengan tubuh fisikku, tapi karena kau sudah mengerahkan begitu banyak antekmu, aku harus menggunakan senjata eksternal. Menghadapi begitu banyak makhluk abadi, Fang Yu tidak menunjukkan kepanikan di wajahnya. Ia perlahan mengeluarkan pedang patah dari tas penyimpanannya. Kekuatan surga memiliki batasan yang sangat jelas terhadap makhluk bawah tanah seperti para dewa. Tentu saja, pengendalian kekuatan ilahi bahkan lebih kuat. Namun, terakhir kali Fang Yu menggunakan asal-usul naga, dia merasa tidak nyaman karena tidak terintegrasi sepenuhnya. Oleh karena itu, Fang Yu memutuskan untuk tidak menggunakan kekuatan suci dalam skala besar sebelum ia memasuki level ke-10.000 tahap pemurnian Ki. Pedang surgawi, saatnya untuk waktu membunuh binatang favoritmu lagi. Fang Yu menyentuh bilah pedang yang patah, lalu pedang patah itu terhunus. Pedang Dao surgawi menyapu udara, menimbulkan suara siulan yang tajam. Energi pedang biru berbentuk bulan sabit menyebar dari depan Fang Yu. Boom! Makhluk-makhluk abadi itu terpotong oleh energi pedang sebelum mereka bisa mendekati Fang Yu. Kelompok makhluk abadi terbunuh dalam sekejap. Bab 603, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Energi pedang yang dilepaskan oleh pedang Dao surgawi mengandung kekuatan Dao surgawi murni. Makhluk abadi, yang dipenuhi aura kematian, tidak memiliki kesempatan untuk melawan ketika berhadapan dengan kekuatan surga dan dimusnahkan dalam sekejap. Hula! Energi pedang itu seperti bulan besar, dan juga seperti riak-riak di air, menyebar di udara. Hanya dalam hitungan detik, ratusan makhluk abadi yang menyerbu Fang Yu berhasil dibasmi, tak satu pun yang tersisa hidup. Tubuh mereka berubah menjadi debu hitam dan jatuh ke platform raksasa di bawah. Di antara penonton di bawah, Zane dan sekelompok prajurit yang terpental jauh hampir menjulurkan mata mereka keluar dari rongganya ketika melihat pemandangan ini. Dengan satu pedang, ratusan makhluk abadi dihancurkan. Kekuatan macam apa ini? Ketika Fang Yu bertarung dengan Raja Abadi sebelumnya, mereka tidak mengetahui kekuatan Fang Yu. Tetapi sekarang, setelah melihat pemandangan mengejutkan ini dengan mata kepala mereka sendiri, mereka tahu. Fang Yu adalah dewa. Bagi semua manusia yang hadir hari ini, kedatangan Fang Yu bagaikan dewa yang turun ke bumi. Itu benar-benar Tuan Fang. Aku bisa melihat wajahnya dengan jelas. Di antara penonton, pipi indah Amelia memerah karena kegembiraan. Jaden juga gembira, tetapi masih sangat khawatir. Clara telah diculik selama beberapa waktu dan hidup atau matinya tidak diketahui. Dan Fang Yu mungkin tidak tahu bahwa Clara ada di antara kelompok besar makhluk abadi di bawah. Apa yang harus kulakukan? Wajah Jaden pucat pasi. Kekhawatiran yang luar biasa membuatnya merasa tegang dan sulit bernapas. Di udara. Tuan Mo. Apakah Anda benar-benar tahu ini? Tuan, gumam prajurit di sebelah Zane. Zane tidak menjawab pertanyaannya, tetapi hanya menatap sosok Fang Yu di kejauhan, dengan keterkejutan di matanya. Fang Yu pertama kali muncul di hadapan organisasi Ordo karena beberapa hal yang dilakukannya di Jiangnan yang secara serius melanggar aturan. Organisasi Ordo langsung mengirim 2 penyihir bintang 3 untuk menangkap Fang Yu, tetapi kedua penyihir itu terluka parah oleh Fang Yu. Dan kedua penyihir bintang 3 itu adalah murid Zane. Sejak saat itulah Zane mulai memperhatikan Fang Yu, mengirim orang untuk menyelidiki masa lalunya dan memantau situasi terkini. Tak lama kemudian, Zane menyadari kekuatan Fang Yu yang dahsyat dan perselisihan antara dirinya dengan para dewa. Zane segera mengambil keputusan untuk tidak menjadikan Fang Yu musuh, melainkan bekerja sama dengannya. Namun meski begitu, sebelum hari ini, penilaian Zane terhadap kekuatan Fang Yu hanya sekitar puncak martial Zane. Namun dilihat dari penampilan Fang Yu yang mengalahkan Raja Abadi dan membunuh banyak makhluk abadi dengan satu pedang, kekuatannya jauh lebih besar dari itu. Bahkan seorang prajurit tingkat dewa yang kuat tidak dapat melakukan apa yang dilakukan Fang Yu. Kekuatannya mungkin bahkan di atas alam dewa. Mengapa keberadaan seperti itu tetap tidak diketahui? Zane menatap Fang Yu dan berpikir dalam hati. Orang tua abadi, kau seharusnya tidak punya trik lain, kan? Fang Yu menggenggam pedang Dao surgawi dan berbalik menatap Raja Abadi di kejauhan. Ratusan mata di tubuh Raja Abadi menatap Fang Yu, bola mata mereka bergerak cepat. Menghadapi perbedaan kekuatan yang begitu besar, bahkan jika kau memiliki 10.000 mata ramalan, itu akan sia-sia, kata Fang Yu dengan tenang. Di masa depan yang tak terhitung jumlahnya yang telah kau lihat, hasil akhirmu selalu kematian. Benarkan? Perkataan Fang Yu membuat jantung besar Raja Abadi tiba-tiba berdebar kencang. Apa yang dikatakan Fang Yu adalah kebenaran. Untuk saat ini, Raja Abadi hanya dapat melihat masa depan selama sekitar 1 jam.
Dan dalam ratusan ribu kemungkinan skenario masa depan 1 jam kemudian, ia bahkan tidak melihat kemungkinan kemenangan. Dalam banyak hasil, ia melihat jantungnya sendiri digenggam oleh tangan Fang Yu dan kemudian dihancurkan. Akhir seperti ini tidak dapat diterima. Aku benar, bukan? Kata Fang Yu sambil tersenyum tipis. Fang Yu, kau manusia rendahan, bagaimana kau bisa begitu sombong? Aku harus membunuhmu hari ini. Raja Abadi sangat marah hingga ia meraung. Sekarang, ia meragukan kekuatan kenabiannya sendiri. Ia tidak mau percaya bahwa setelah sekian tahun tidur di atas jerami dan menanggung penderitaan di bawah tanah, berusaha keras menghidupkan kembali jantungnya dan membangun kembali tubuhnya, ia akan dikalahkan oleh manusia biasa. Belakangan ini, rencana mereka berjalan dengan sempurna. Kemanapun para dewa pergi, tak ada manusia yang berani melawan. Klan Abadi hampir menguasai Huaibei, hampir menjadi Raja Huaibei. Cita-cita sang Abadi harus terwujud. Bagaimana mungkin ia percaya bahwa manusia hina bisa menghancurkan cita-cita seluruh rasnya yang telah bertahan selama ratusan tahun dalam satu serangan? Boom! Hanya dalam beberapa detik, langit dan bumi berubah warna. Di langit, awan gelap berkumpul dengan cepat, kilat dan guntur bergemuruh. Pada saat yang sama, platform Weizhen di bawah, atau seluruh puncak gunung Chaoshan, bergetar hebat. Akulah Raja Abadi. Aku mengendalikan kekuatan inti dunia bawah tanah. Kau, manusia biasa, takkan pernah bisa mengalahkanku. Sang Raja Abadi meraung liar, dan seluruh lengan di tubuhnya terentang ke arah Fang Yu. Mulut besar di telapak tangan terbuka penuh. Boom! Ratusan sinar cahaya gelap berisi aura kematian melesat ke arah Fang Yu. Swoosh! Fang Yu menukik ke bawah, dengan mudah menghindari serangan itu, dan menyerbu langsung menuju posisi Raja Abadi. Raja Abadi tahu bahwa dia tidak boleh membiarkan Fang Yu mendekatinya lagi. Ia segera mengaktifkan teknik Langit Agung. Boom! Kali ini, tubuh Raja Abadi tidak tinggal di udara, tetapi kembali ke posisi tengah platform perkasa. Ia berasal dari bawah tanah, dan tanah adalah rumahnya. Begitu menyentuh tanah, ia dapat menyerap kekuatan tak terbatas dari bawah tanah. Sekalipun aku tidak dapat membunuh Fang Yu secara langsung, aku dapat membuatnya lelah. Fang Yu menundukkan kepalanya, melihat ke arah posisi Raja Abadi, menyipitkan matanya sedikit, lalu menukik ke bawah. Swoosh! Dalam sekejap, Fang Yu menyerbu ke arah Raja Abadi dan melangkah keluar dengan kedua kakinya, mencoba menginjak kepala Raja Abadi. Boom! Pada saat ini, platform Weizhen yang awalnya runtuh, tiba-tiba mengangkat pilar-pilar batu dan mendorong ke arah Fang Yu dari bawah. Boom! Punggung Fang Yu terhantam pilar batu, menimbulkan suara teredam. Pilar batu itu meledak. Kandang cakar bumi. Sang Raja Abadi merentangkan beberapa lengannya dan mengangkatnya ke atas. Boom! Pilar-pilar batu menjulang satu demi satu dari tanah di bawah kaki Fang Yu. Pilar-pilar batu ini tiba-tiba berubah arah di udara dan menyerbu ke arah Fang Yu di tengah. Boom! Fang Yu terkena 8 pilar batu secara bersamaan dan terjatuh ke tanah. Pijat yang enak. Tatapan mata Fang Yu dingin, lalu dia menghantamkan tinju kanannya ke atas. Boom! 8 pilar batu retak lapis demi lapis dan meledak. Mengaum. Pada saat ini, ribuan makhluk abadi di panggung semuanya bereaksi dan menerkam ke arah Fang Yu. Fang Yu menggenggam pedang dao surgawi erat-erat di tangan kirinya dan menebas dengan ganas makhluk-makhluk abadi yang menyerbu ke arahnya. Boom! Sebuah retakan besar dimulai dari depan Fang Yu dan menyerbu ke depan. Semua makhluk abadi di arah retakan itu langsung musnah. Baik dilihat dari atas maupun dari kursi penonton, pemandangan itu cukup mengejutkan. Namun Fang Yu tidak berhenti. Setelah mengayunkan pedang satu kali, dia mengayunkan pedang kedua, pedang ketiga. Energi pedang yang tajam melesat dan menyerang panggung yang menakutkan itu. Kemanapun ia pergi, yang terdengar hanyalah auman makhluk abadi sebelum kematian mereka, dan debu yang mereka ubah setelah musnah. Hanya dalam beberapa puluh detik saja, sebagian besar makhluk abadi yang awalnya berkerumun di panggung menghilang. Aura mematikan antara langit dan bumi pun berkurang banyak. Ini kabar baik bagi manusia yang hadir. Setidaknya mereka bisa berdiri sekarang. Di atas panggung, makhluk-makhluk abadi yang cukup beruntung untuk tidak mati semuanya menatap sosok Fang Yu dan terus mundur. Semua makhluk hidup takut mati, dan makhluk abadi pun tidak terkecuali. Setelah melihat makhluk hidup lainnya mati satu demi satu, mereka akhirnya menyadari bahwa manusia di hadapan mereka berbeda dengan manusia lainnya. Mereka dapat dengan mudah menghancurkan manusia lain, tetapi manusia di depan mereka dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Fang Yu memegang pedang dao surgawi di tangan kirinya dan melihat sekeliling. Dan hanya dengan tatapannya, dia memaksa makhluk abadi itu mundur beberapa langkah. Melihat kejadian itu, seluruh orang yang hadir merasa lega. Akhir-akhir ini, makhluk abadi telah mendatangkan malapetaka di Huaibei, menginjak-injak semua manusia di bawah kaki mereka seperti semut. Namun kini, giliran mereka yang takut. Apakah ada orang lain yang ingin menerkamku? Tanya Fang Yu. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Bab 604, putus semuanya. Di kejauhan, Tianqi, Solanke,
Raisa dan sekelompok manusia yang berasimilasi dengan para dewa memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Terutama Raisa, dia menatap sosok Fang Yu di kejauhan, matanya penuh kebencian dan giginya gemeretak. Situasi saat ini sangat jelas. Fang Yu sepenuhnya menguasai keadaan. Ribuan makhluk abadi yang hadir, dalam keadaan normal, dapat menaklukkan seluruh area. Namun di hadapan Fang Yu, makhluk-makhluk abadi yang ganas dan kuat ini bagaikan boneka, tak dapat menahan satu pukulan pun. Kalian, dengarkan. Pada saat ini, suara Raja Abadi mencapai telinga para prajurit manusia yang berasimilasi ini. Wajah orang-orang ini berubah. Saatnya kau memainkan peranmu. Aku ingin kau bertindak dan merebut pedang patah itu dari tangan Fang Yu. Selama pedang patah itu lepas dari tangannya, dia akan kehilangan modal untuk bersaing dengan klan abadi kita. Kata Raja Abadi dengan suara berat. Petik 2. Orang-orang itu saling berpandangan, sejenak tidak tahu bagaimana menjawab. Dimengerti, Raja. Kami pasti akan melakukan yang terbaik. Pada saat ini, Raisa menjawab. Kita tidak punya banyak waktu lagi, kata Raja Abadi dengan sungguh-sungguh. Jika kita bisa mengalahkan Fang Yu, sang manusia, dalam pertempuran ini, klan abadi kita akan benar-benar mencapai puncak kemakmurannya. Tak akan ada manusia yang bisa mengancam kita lagi. Ya, semua orang menjawab serempak. Aku akan menahannya di depan, kalian cepat bertindak. Ucap Raja Abadi lagi. Setelah Raja Abadi memberi perintah, Solanki, Tianqi, dan para prajurit lainnya, meskipun takut dalam hati, tetap bergegas menuju Fang Yu di depan. Setelah berasimilasi, darah yang mengalir dalam tubuh mereka adalah darah para dewa. Oleh karena itu, perintah Raja Abadi tidak dapat ditolak di alam bawah sadar mereka. Di antara sekelompok orang ini, hanya Raisa yang tidak bergerak. Mata nubuat di dahinya selalu bekerja. Dia telah melihat akhir dari sekelompok orang yang menyerbu Fang Yu. Itu jalan buntu. Dia tidak ingin kehilangan nyawanya dengan sia-sia seperti ini. Meskipun dia juga berasimilasi dengan para dewa, kebenciannya terhadap Fang Yu melampaui segalanya dalam kesadaran dirinya. Oleh karena itu, selama kebenciannya belum terbalaskan, dia ingin tetap mempertahankan hidupnya. Raisa melirik Clara di sebelahnya. Pada saat ini, Clara tidak lagi terikat. Dia hanya duduk di tanah, menatap kosong ke depan dengan mata kosong. Kau akan segera berguna, kata Raisa dingin. Di tengah-tengah arena yang mengagumkan itu, Fang Yu bergegas menuju posisi Raja Abadi, sambil memegang pedang Dao Surgawi. Dia tidak ingin membuang-buang waktu lagi. Dengan pemikiran ini, Fang Yu membuka sepasang mata lainnya sambil bergegas menuju Raja Abadi. Pupil matanya bersinar merah, dan tanda-tanda putih muncul di dalamnya. Pada saat ini, dalam pandangan Fang Yu, dia dapat melihat dengan jelas bahwa memang ada banyak hukum yang saling terhubung di sekitar masing-masing mata pada tubuh bagaikan gunung daging milik Raja Abadi di depannya. Ruang, waktu, saling terkait. Penelitian Fang Yu tentang kekuatan hukum sangat dangkal, jadi dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Namun dia tidak perlu mengerti. Jika Anda memutus semua hukum yang menghubungkan murid-murid, Anda tidak akan bisa memprediksi masa depan, bukan? Fang Yu berpikir dalam hati, dan kecepatan rune di pupilnya tiba-tiba meningkat. Hanya dalam beberapa detik, dia memotong semua hukum di sekitar ratusan mata Raja Abadi, termasuk hukum yang digunakan Raja Abadi untuk terhubung ke tanah dan menyerap kekuatan. Saat Fang Yu melakukan semua ini, Raja Abadi, yang tengah menyerap kekuatan dari tanah, tiba-tiba berhenti. Apa yang sedang terjadi? Raja Abadi terkejut dan terus mencoba menghubungi bawah tanah. Tapi kali ini, ia mendapati dirinya benar-benar kehilangan kontak dengan dunia bawah tanah. Ia bahkan tidak bisa merasakan kekuatan di bawah tanah. Bagaimana ini mungkin? Jantung Raja Abadi berdetak kencang, dan mata di tubuhnya menatap ke arah Fang Yu di depannya. Pada saat ini, ia menemukan bahwa kemampuan mata Nabi untuk meramal masa depan juga telah menghilang. Dalam pandangannya, hanya ada pemandangan saat ini, dan tidak ada hal lain yang dapat dilihat. Ia tidak dapat lagi memprediksi apa yang akan dilakukan Fang Yu selanjutnya. Hanya dalam beberapa detik, ia kehilangan kemampuan kenabian dan koneksinya dengan dunia bawah tanah. Selain vitalitas, ini adalah dua kemampuan terkuat dari Raja Abadi. Namun kini, kedua kemampuan itu telah hilang. Terutama kemampuan menyerap energi bawah tanah, Raja Abadi bahkan tidak punya waktu untuk benar-benar menggunakannya. Apakah kamu merasa tidak nyaman? Fang Yu menatap Raja Abadi dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu merasa seperti orang bodoh setelah tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk meramal masa depan? Itu kamu. Sang Raja Abadi sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara sejenak. Bagaimana Fang Yu bisa membuatnya kehilangan kedua kemampuan ini? Bagaimana dia melakukannya? Karena tubuhmu sangat kuat, ayo bertarung satu lawan satu. Fang Yu tersenyum dan bergegas menuju Raja Abadi. Boom! Fang Yu melayangkan pukulan lurus, mengenai tubuh Raja Abadi dengan suara tumpul. Tubuh besar itu, bagaikan gunung daging, terlempar ke belakang dan menghantam tanah dengan keras sejauh hampir 100 meter, menimbulkan suara gemuruh dan memecahkan tanah. Fang Yu hendak bergegas menuju Raja Abadi ketika beberapa sosok muncul di depannya.
Itu adalah kelompok prajurit manusia yang diasimilasi oleh para dewa. Fang Yu sedikit mengernyit saat melihat sekelompok manusia dengan garis-garis hitam menutupi separuh wajah mereka. Dia pernah melihat orang dengan penampilan seperti ini sebelumnya. Shaoqi dan Ye Zenanlah yang berlari menyerangnya setelah dia mengalahkan Taylor. Fang Yu, kau pernah membunuh Shaoqi, dan aku belum membalas dendam padamu. Kata Tianqi dingin. Oh, siapa kau bagi Shaoqi? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Akulah tetua agung keluarga Han, Tianqi. Kata Tianqi dengan suara berat. Kau ingin membalaskan dendam Shaoqi, jadi kau juga memilih bergabung dengan klan abadi. Tanya Fang Yu. Tianqi tidak mengatakan apa-apa, senyum aneh muncul di wajahnya, dan pada saat yang sama, cahaya gelap melintas di matanya. Ilusi. Fang Yu tersenyum. Saat ia membuka mata yang dapat melihat segalanya, tak ada keajaiban yang dapat luput dari pandangannya. Pada saat yang sama, dia sudah merasakan aliran udara di belakangnya berubah. Fang Yu segera berbalik dan meraih dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari udara kosong. Sebuah sosok muncul. Itu adalah Solanki. Pada saat ini, leher Solanki dicekik oleh Fang Yu dan dia berjuang mati-matian. Melihat pemandangan ini, Tianqi dan beberapa prajurit lain di belakang mengubah ekspresi mereka. Rencana awal mereka adalah Tianqi akan menggunakan sihir untuk membingungkan Fang Yu, dan kemudian Solanki akan bersembunyi dan diam-diam mengambil pedang patah dari tangan Fang Yu. Direncanakan, gagal total. Ilusi Tianqi gagal, dan Solanki juga ditangkap. Lepaskan aku. Solanki meronta hebat dan mengucapkan beberapa patah kata dengan susah payah. Ketika kalian bergabung dengan klan abadi, apakah tubuh fisik kalian juga akan diperkuat hingga setara dengan makhluk-makhluk klan abadi? Tanya Fang Yu sambil mengerahkan tenaga dengan tangan kanannya. Retakan. Dengan suara keras, seluruh tubuh Solanki bergetar, dan dia mati total, anggota tubuhnya bengkok dan kaku. Fang Yu berbalik, menatap Tianqi dan yang lainnya, lalu berkata, sepertinya Pak Tua Abadi tidak banyak menguatkan kalian. Tulang kalian masih sangat rapuh. Fang Yu mengendurkan tangan kanannya, dan Solanki terjatuh ke tanah. Kau menginginkan pedangku, kan? Kenapa repot-repot bersikap licik? Fang Yu berkata sambil mengambil pedang dao surgawi dengan tangan kirinya dan melemparkannya ke depan. Aku menangkapnya, kata Fang Yu. Swoosh! Pedang dao surgawi dengan cepat menyapu udara dan menyerbu ke arah Tianqi dan yang lainnya. Wajah Tianqi dan prajurit lainnya berubah drastis. Mereka ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Terlalu cepat. Patah. Pedang dao surgawi bagaikan bumerang, dengan cepat melewati tubuh para prajurit ini, berputar di udara, dan kemudian kembali ke tangan Fang Yu. Saat Fang Yu memegang pedang dao surgawi di tangannya, tubuh para prajurit itu terpotong menjadi dua di pinggang, dan darah berceceran. Dua bagian tubuh yang terputus jatuh ke tanah. Bau darah memenuhi udara. Ekspresi Fang Yu acuh tak acuh. Para prajurit ini tidak bertindak seperti orang baik, melainkan bergabung dengan para dewa dan menjadi anjing. Selama periode ini, mereka pasti telah membunuh banyak warga sipil tak berdosa. Tidak perlu ragu untuk membunuh mereka. Setelah berhadapan dengan para prajurit ini, Fang Yu menatap Raja Abadi di depannya lagi. Pada saat ini, Raja Abadi telah memanjat dari tanah. Saat Raja Abadi bertemu pandang dengan Fang Yu, jantungnya berdebar kencang. Pada saat ini, ia tidak lagi memiliki rasa percaya diri di hatinya. Kehilangan kekuatan nubuat dan kehilangan koneksi dengan energi bawah tanah. Sekarang, cangkangnya kosong. Ia memiliki banyak mantra yang dapat digunakan, dan beberapa senjata ajaib. Tetapi sangat jelas bahwa menggunakan ini tidak akan berpengaruh terhadap Fang Yu. Bab 605, itu kamu. Sialan, bagaimana mungkin manusia memiliki kekuatan mengerikan seperti itu? Siapa dia? Geram Raja Abadi dalam hatinya. Wus. Sosok Fang Yu muncul di depan Raja Abadi. Dia memegang pedang dao surgawi di tangannya, tatapannya dingin. Ngomong-ngomong, aku ingin bertanya padamu, apakah kamu pergi ke Gunung Qiankun 800 tahun yang lalu? Tanya Fang Yu. Saat pertama kali bertemu Lin Batian di kaki Gunung Qiankun, Lin Batian pernah berkata bahwa 800 tahun yang lalu, sesosok makhluk asing penuh aura mematikan menerobos masuk ke istananya. Saat itu Fang Yu curiga kalau makhluk asing itu adalah Raja Abadi. Sekarang saat yang tepat untuk bertanya. Gunung Qiankun, hati Raja Abadi terkejut, dan dia teringat apa yang terjadi 800 tahun yang lalu. Peristiwa itu meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagi saya. Ia memasuki bagian dalam Gunung Qiankun dan ingin menghilangkan keberadaan seperti peri, tetapi ditampar oleh keinginan tempat itu. Tamparan itu hampir membunuhnya. Butuh waktu hampir 100 tahun untuk pulih. Tapi bagaimana Fang Yu tahu tentang ini? Kalau kamu pernah ke Gunung Qiankun, pernahkah kamu melihat patung-patung di kaki gunung itu? Fang Yu berkata dengan tenang, kalau pernah, kamu pasti mengenaliku. Di antara patung-patung di kaki Gunung Qiankun, kecuali patung Lin Batian sendiri yang sangat diperindah, patung-patung lainnya telah dipugar dengan sangat baik. Mendengar apa yang dikatakan Fang Yu, hati Raja Abadi tiba-tiba menegang. Itu diingat.
800 tahun yang lalu, ia mengamati tumpukan patung itu. Dan di antara mereka ada patung yang sangat mirip dengan Fang Yu di depannya. Bagaimana ini mungkin? Jantung sang Raja Abadi berdebar kencang. 800 tahun yang lalu, ketika tiba di kaki Gunung Qiankun, ia menyimpulkan bahwa tempat itu telah ada selama sedikitnya 1500 tahun berdasarkan aura dan jejak berbagai zat di tempat itu. 1500 tahun, ditambah 800 tahun ini, adalah 2300 tahun. Dengan kata lain, patung-patung itu ada 2300 tahun yang lalu. Dan salah satu patung itu sangat mirip dengan Fang Yu di depannya. Mengingat kata-kata Fang Yu, tidak sulit untuk menebak bahwa dialah orang di dalam patung itu. Tapi, apa yang terjadi? Fang Yu di depannya telah hidup lebih dari 2300 tahun. Atau mungkin, dia adalah kehendak tempat itu. Ketika kemunculan Fang Yu di depannya bertepatan dengan patung yang dilihatnya tahun itu, pikiran Raja Abadi menjadi benar-benar kacau. Biar ku katakan padamu, aku memang sudah hidup sangat lama. Fang Yu memikul pedang patah di bahunya dan berkata, jauh lebih lama dari yang bisa kau bayangkan. Patung yang kau lihat di dalam Gunung Qiankun dibuat untukku oleh temanku. Dan temanku terpaksa meninggalkan dunia ini lebih awal karena konspirasi kalian, para dewa. Setelah mengatakan itu, nada bicara Fang Yu tiba-tiba berubah dingin. Meskipun cepat atau lambat dia harus pergi, aku tetap merasa sangat tidak senang, kata Fang Yu, kau harus bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Begitu dia selesai berbicara, Fang Yu menggenggam pedang dao surgawi erat-erat di tangan kirinya dan menebas ke arah Raja Abadi di depannya. Ancaman pembunuhan sudah di depan mata. Sang Raja Abadi pulih dari keterkejutannya. Sekarang, sudah terlambat untuk mengaktifkan teknik langit agung. Kamu hanya bisa melawan dengan tubuhmu. Sang Raja Abadi merentangkan semua lengannya untuk menghalangi di depannya. Pada saat yang sama, ia memanggil makhluk abadi lainnya yang hadir untuk menyerang Fang Yu bersama-sama. Sekarang, mentalitas Raja Abadi benar-benar berbeda. Setelah mengetahui bahwa Fang Yu adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun, ia kehilangan keinginan untuk bertarung. Sekarang dia hanya ingin melarikan diri. Bagi Raja Abadi, setelah membentuk kembali tubuhnya, dia hampir berada dalam kondisi abadi. Tetapi Fang Yu kebetulan telah menguasai kekuatan surga. Ini adalah salah satu dari sedikit energi yang dapat membunuhnya sepenuhnya. Ia harus bertahan hidup. Ia tidak boleh mati di sini. Selama masih hidup, cita-cita sang abadi pasti akan terwujud suatu hari nanti. Mengaum. Setelah mendengar panggilan dari Raja Abadi, makhluk abadi yang telah mundur ke tepi platform perkasa tidak lagi takut dan bergegas menuju Fang Yu bersama-sama. Pada saat ini, pedang dao surgawi di tangan Fang Yu telah menebas perisai daging yang dibentuk oleh lengan Raja Abadi yang tak terhitung jumlahnya. Boom! Kekuatan surga yang terkandung dalam pedang surga sangat tajam. Perisai daging, yang seharusnya sangat keras, seperti tahu di depan pedang dao surgawi dan hancur dalam sekejap. Energi pedang dari pedang dao surgawi menghantam tubuh Raja Abadi dengan kuat. Retakan. Cahaya biru keluar dari retakan di tubuh Raja Abadi. Pada saat yang sama, tubuh Raja Abadi, yang seperti gunung daging, terbelah menjadi dua. Dor. Pada saat ini, lebih dari 1000 makhluk abadi yang tersisa mendekati Fang Yu. Fang Yu menggenggam pedang dao surgawi erat-erat dan menebas ke 4 arah. Dorong. Energi pedang yang luar biasa meledak ke 4 arah. Dibandingkan dengan serangan sebelumnya, kekuatan keempat pedang ini bahkan lebih kuat. Makhluk-makhluk abadi itu bahkan tidak sempat meraung sebelum mereka diledakkan menjadi debu oleh energi pedang yang tajam. Di panggung, kerikil beterbangan dan asap memenuhi udara. Fang Yu berdiri di tempat, menatap tubuh Raja Abadi yang terbelah dua di depannya. Benar saja, kedua bagian tubuh itu ingin menyatu lagi. Swoosh! Fang Yu menyerbu ke arah jantung yang berdetak di antara tumpukan daging. Boom! Menghadapi dua bagian tubuh yang terbang ke arahnya dengan cepat, Fang Yu meninju dengan dua pukulan, menghancurkan mereka berkeping-keping. Pada saat yang sama, Fang Yu mengulurkan tangannya dan meraih jantung yang memancarkan udara hitam di udara. Itulah kelemahanmu. Fang Yu menatap hati besar di tangannya dan mencibir. Dor. Jantung ini berdetak kencang dan dengan frekuensi yang sangat cepat. Sepertinya aku benar. Kamu sangat gugup, kata Fang Yu. Sambil memegang jantung itu dengan satu tangan, Fang Yu dapat merasakan energi luar biasa yang terkandung di dalamnya. Sejujurnya, Raja Abadi, makhluk asing ini, cukup sulit untuk dihadapi. Kalau saja kejadian itu tidak sampai membuat Fang Yu marah, tentu tidak banyak orang di dunia ini yang mampu menghadapinya dengan tuntas. Fang Yu memegang jantung itu dan mengerahkan sedikit tenaga dengan tangan kanannya, mencoba menghancurkannya. Tetapi pada saat itu, sebuah ide terlintas dalam pikirannya dan dia menghentikan apa yang tengah dilakukannya. Hati ini mengandung energi yang begitu kuat. Jika aku menggunakan teknik melahap jiwa untuk menyerapnya. Memikirkan hal ini, Fang Yu menjadi sangat bersemangat. Melihat hati di tangannya lagi, matanya berbinar.
Pada saat ini, daging dan darah yang dihancurkan Fang Yu mengembun lagi dan terbang menuju jantung di tangan Fang Yu. Menyebalkan sekali. Melihat daging dan darah yang berterbangan, Fang Yu mengerutkan kening dan mengulurkan telapak tangan kanannya. Wow! Api merah menyala menyembur dari telapak tangan kanannya dan menyerbu ke arah daging dan darah yang baru terkondensasi di depannya. Mendesis. Api dari inti bumi seketika melahap daging dan darah, menimbulkan suara terbakar. Fang Yu tidak tahu apakah api inti memiliki efek pada daging dan darah ini. Namun saat itu, hati sang Raja Abadi dihidupkan kembali dengan bantuan api dari inti bumi. Ah! Pada saat ini, teriakan kacau terdengar dari api di depan. Saat api berkobar, awan gas hitam mengepul. Di atas udara hitam, tampaklah bayangan-bayangan wajah manusia yang terdistorsi dengan menyakitkan yang tak terhitung jumlahnya. Tatapan mata Fang Yu tajam. Wajah-wajah manusia ini adalah wajah-wajah tubuh asli dari daging dan darah yang digunakan untuk menempat tubuh Raja Abadi. 100.000 tubuh daging dan darah, 100.000 manusia fana tak berdosa. Sekarang Fang Yu menggunakan api dari inti bumi untuk membakar tubuh ini, jiwa orang-orang yang meninggal secara tragis dapat benar-benar terbebaskan, daripada terjebak di dalam tubuh. Saat api di inti bumi berkobar hebat, jantung di tangan Fang Yu berdetak makin kencang. Jangan pernah berpikir untuk kabur. Aku tidak akan memberimu kesempatan, kata Fang Yu dingin. Di puncak gunung Chaoshan, ada keheningan. Semua orang memandang Fang Yu yang berada di tengah panggung, seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Sang Raja Abadi yang sebelumnya mendominasi seluruh arena dan begitu sombong. Dikalahkan begitu saja. Ribuan makhluk abadi yang telah menghancurkan hati dan pikiran mereka juga tersingkir. Dari yang tadinya dalam kesulitan, yang dulu menderita kehinaan, kini semuanya hilang. Perasaan berpindah dari neraka ke surga ini membuat setiap orang yang hadir merasakan kekecewaan dan ketanyaan. Di atas panggung, Fang Yu memegangi jantungnya, bersiap mengaktifkan teknik melahap jiwa. Pada saat ini, telepon seluler di sakunya tiba-tiba bergetar. Sementara Fang Yu berurusan dengan Raja Abadi dan makhluk abadi lainnya, Raisa memegang Clara di satu tangan dan meninggalkan panggung. Para dewa ditakdirkan untuk gagal, dan dia tidak perlu mati bersama mereka. Tuan Han, Anda telah menyelamatkan hidup saya. Di masa depan, saya akan rela melewati api dan air demi Anda dan memberikan segalanya untuk Anda. Raisa menggunakan indera spiritualnya untuk menghubungi seseorang yang jauh. Kalian kalah begitu saja. Sayang sekali Daokong Abadi begitu optimis padamu. Sungguh mengecewakan. Pihak lain menanggapi dengan nada menawan. Tuan Han, kita telah bertemu dengan orang yang sangat kuat. Bukankah Daokong Abadi sangat membutuhkan bawahan yang cakap? Orang ini pasti cocok. Aku mengenalnya. Jika Tuan bisa menyelamatkanku, aku pasti akan membantu Tuan menangkapnya nanti. Kata Raisa dengan tatapan tajam. Baiklah, aku percaya padamu kali ini. Cari tempat terbuka dan aku akan membawamu pergi, kata pihak lainnya. Terima kasih, Tuan Han. Wajah Raisa berseri-seri karena kegembiraan dan dia segera bergegas menuju tepi puncak gunung di depannya. Boom! Namun pada saat itu, sesosok tubuh jatuh dari langit, mendarat di hadapannya, dan menghantam tanah. Jadi itu kamu. Fang Yu menatap Raisa di depannya, lalu melirik Clara yang dipegangnya dengan tangan kanannya, dengan ekspresi dingin. Bersambung.